Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada informasi yang sangat luar biasa di mana ternyata selama ini rakyat Indonesia kena prank. Rakyat Indonesia merasa membeli Pertamax, akan tetapi yang diisi ke tangki kendaraan mereka itu adalah Pertalite. Dan akibat dari pengoplosan tersebut, bangsa Indonesia mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun, dan Bapak Presiden Prabowo Subianto berhasil mengungkap fakta tersebut melalui Kejaksaan Agung. Nah, tak perlu berpanjang lebar sahabat-sahabat sekalian, seperti videonya kita simak berikut ini. Inilah 7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023 yang ditahan Kejaksaan Agung pada 24 Februari karena membuat negara rugi hingga 197 triliun rupiah. 7 tersangka ini adalah para pengurus PT Pertamina Patraniaga dan para broker minyak. Ketujuh tersangka ini mengkondisikan agar impor minyak mentah tetap bisa dilakukan meskipun produksi minyak mentah dalam negeri bisa mencukupi. Akibatnya harga acuan BBM yang dijual ke masyarakat menjadi naik dan ikut membebani APBN. Nah, mungkin inilah penyebab kenapa harga BBM di periode kedua Presiden Jokowi naik signifikan ya, karena memang dikondisikannya dari bawah betul. Bang Ahok, gua mau nanya sebenarnya kerja lu sebagai komisaris ngapain aja sih? Gaji lu itu loh. Ahok, jawab tuh pertanyaan. Kemiskinan saya 8,3 M. Sekarang terungkap semua direkturmu melakukan korupsi berjamaah. Itu di masa kamu, dan juga termasuk produkmu juga sekarang yang katanya Pertamax malah merusak mesin mobil. Gila ya, gaji lu udah 8,3 M. Lagian kok bisa sih kebijakan hasil dari kilang kerjasama sama kontraktor nggak dibeli, malah ngimpor minyak mentah. Gila ya memangnya negara ini. Sementara saat ini orang-orang mau usaha kuota impornya dibatas-batas. Pertamina minta maaf usai viral Pertamax diduga rusak mesin mobil. PT Pertamina Patraniaga meminta maaf soal kejadian viral BBM jenis Pertamax yang diduga menyebabkan sejumlah mobil mengalami kerusakan mesin. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Happy Wulansari menyampaikan meskipun penyebab pastinya belum diketahui apakah dari produk Pertamax atau sebab lainnya, pihaknya meminta maaf atas kejadian tersebut. Investigasi kualitas produk masih dilakukan sejak Jumat lalu. Kami terus berkoordinasi dengan pihak bengkel dan LAPI ITB atau Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung. Sampel produk juga sudah kami kirimkan ke Lemigas atau Lembaga Minyak dan Gas Bumi untuk uji lab lebih lanjut. Keterlaluan, ternyata ada mafia BBM yang melakukan korupsi besar-besaran. Bahan bakar jenis Pertalite yang biasa kita pakai disulap jadi Pertamax dan negara dirugikan hingga setara 93,7 triliun rupiah. Ini bukan sekadar manipulasi. Ini tindakan yang merugikan rakyat dan keuangan negara. Kasus ini terbongkar berkat kerja keras Kejaksaan Agung melalui Jampitsus Abdul Qohar yang berhasil mengungkap praktik kotor dalam impor minyak mentah dan produk kilang milik anak usaha PT Pertamina. Para pelaku sengaja membeli bahan bakar RON 90, bukan RON 92, namun dijual dengan label seolah itu Pertamax beroktan tinggi. Apresiasi kepada Kejagung yang telah berhasil menangkap para koruptor ini. Mereka sudah membongkar jaringan korupsi yang selama ini meresahkan masyarakat dan merugikan negara. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Yang pasti 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7. Baru triliun ya. Ternyata selama ini kita di-prank sama tikus-tikus berdasi ini, ya. Bertahun-tahun ya, 5 tahun. Selama ini kita isi Pertamax, itu ternyata dapatnya Pertalite yang dioplos. Emang biadab ini ya, orang-orang ini. Ini tuh nggak cuma ngerugiin negara, ya.
kalian itu merugikan konsumen kalian, pemakai Pertamax. Bisa nggak duit kita tuh di refund? Bisa nggak? Duit kita bisa nggak di refund? Belum lagi kalau untuk mobil ya yang memang direkomendasikan untuk diisi dengan oktan tertentu ya, itu pasti bermasalah mesinnya. Ini tanggung jawab siapa? Yang di atas ngoplos Pertamax, ini yang di bawah mainin itu literannya. Emang mental maling itu susah dihilangkan dari negara ini. Aduh. Ribut aja adilin Jokowi. Nih lihat nih kasus terbesar yang dibongkar oleh Prabowo nih. Baru tuh ketangkep tuh. Kalian kan hanya cuap-cuap aja dibayar, ya kan? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memprediksi bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga bisa menembus hingga 986,5 triliun rupiah. Sebab pada tahun 2023 saja, negara sudah merugi 193,7 triliun rupiah akibat kasus tersebut. Bahkan kerugian negara untuk tahun 2023 baru hitungan sementara. Harley Siregar menyebut, tempus delicti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi untuk tahun... Sudahlah, jangan coba-coba ganggu Pak Jokowi. Jokowi sudah purna tugas, sudah hebat, jadi legenda hidup Indonesia. Prabowo hormat, semua orang hebat, semua orang merasa dia itu manusia yang luar biasa, orang Indonesia. Bangga dong jadi orang Indonesia. Kalau kalian nggak merasa betah, mules terus ngelihat Pak Jokowi dan keluarga sukses, sana pergi keluar. Pindah tuh ke Arab sana, pusing amat, ya kan? Beli Pertamax, dapatnya Pertalite. Jadi selama ini yang terjadi adalah ketika kita membeli Pertalite di jalur yang cepat, itu doang tuh guys. Luar biasa, kejahatan korupsi yang barusan terjadi ini merugikan banyak pihak. Yang pertama merugikan masyarakat dan juga merugikan negara. Yang kalau kita bahas apa kerugian yang didapat oleh masyarakat. Yang pertama, kerugian pada moral, yaitu seluruh masyarakat merasa ditipu atas tindakan ini. Yang kedua, kerugian kepada mesin atau kendaraan yang seharusnya kendaraan mereka tidak mengkonsumsi jenis BBM Pertalite, akhirnya dengan pemerekan Pertamax mereka kena juga tuh. Makanya ya ada yang pakai Land Cruiser 4000 cc jadi ngos-ngosan. Ya karena gimana? Karena bukan makanannya Pertalite. Dan yang paling menjijikan di dalam kasus korupsi Pertamax ini adalah ketika mereka yang bersangkutan diduga melakukan rapat untuk menurunkan produksi kilang minyak. Dengan begitu mereka bisa membuat alasan kepada negara untuk melakukan impor. Nah, secara hukum kita mengatakan ini adalah impor ilegal yang diizinkan. Setelah mereka melakukan manipulasi data tentang jumlah produksi, lalu mereka juga memanipulasi dan menipu masyarakat tentang spek BBM. Yang seharusnya ketika melakukan impor, mereka juga haruslah memberi bahan untuk Pertamax. Tapi alih-alih membeli bahan untuk Pertamax, mereka membeli bahan untuk Pertalite. Lalu diduga juga melakukan pengoplosan terhadap Pertamax ini. Dari bahan Pertalite dinaikkan, dioplos menjadi bahan yang menyerupai Pertamax. Seorang filsuf dari Yunani yang bernama Aristoteles menyebutkan adanya asas equality before the law, yang artinya kita ini semuanya sama di depan hukum. Tidak peduli orang kaya, orang miskin, tidak ada yang kebal hukum. Dan manusia menerima hukuman itu sesuai dengan porsi yang telah dia lakukan terhadap pelanggaran hukum. Khusus untuk kasus Pertamax ini, marilah teman-teman kita suarakan. Hukum seadil-adilnya, sebesar-besarnya, karena kerugian bukan saja untuk negara. Sudah terciptanya kerugian secara moral dan mental dan juga material terhadap masyarakat.
Jadi marilah ini momen untuk kepemerintahan Pak Prabowo Subianto untuk menegakkan supremasi hukum. Ketika hukum ditegakkan, semua penyelewengan, anomali, dan orang-orang yang berniat untuk melakukan kesalahan tidak akan berani. Karena memang sendi utama membangun sebuah negara yang adil dan beradab adalah hukum. Pak Prabowo Subianto, ini adalah momen Anda untuk bersih-bersih. Jadi selama ini aku isi bensin mobilku Pertamax, dapatnya Pertalite atau premium, iya. Pengen kali berkata-kata kasar. Tahan. Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun. Hebat sekali, canggih, luar biasa, oknum-oknum Pertamina memperkaya diri. Keren kali memang ya. Ditangkap karena merugikan negara 193 triliun. Bahkan bisa lebih, bayangkan. Aduh, ini mungkin baru satu kasus ya. Kita nggak tahu dalam pengembangannya nanti. Bisa jadi oknum-oknum Pertamina ini ternyata memainkan solar juga. Itu perlu diperiksa juga loh. Ini harus jadi bahan Kejaksaan Agung lagi. Tapi luar biasa, bravo, Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah membuktikan di era Bapak Prabowo kalian bisa tangkap ini. Memang oknum-oknum Pertamina yang hanya memperkaya diri ini. Tapi masih sakit kali loh ya. Bayangkan aja, berarti selama ini ku isi bensin mobilku itu, capek-capek aku kerja, isi Pertamax, dapatnya Pertalite berarti. Aduh. Bisa jadi di bawah itu lagi RON-nya katanya, bisa jadi premium. Aduh, sakit kali. Kita masyarakat harus kritis loh ya. Bila perlu kita harus minta ganti rugi ya. Karena yang dirugikan oleh Pertamina itu bukan hanya negara aja, tapi kita rakyat juga. Kita kan konsumennya Pertamina, ke pom bensin kita beli, bayar, ya kan? Ternyata kita beli Pertamax dapatnya Pertalite, padahal harga yang kita bayar harga Pertamax. Aduh, ngeri kali memang. Berarti margin selisih ya, yang harusnya kita bayar Pertamax jadi bayar Pertalite itu kan ada margin selisih uangnya. Itu masuk kemana itu ya? Ke kantong-kantong orang itu, makin kaya orang itu ya. Kira-kira udah dapat berapa lah oknum-oknum para pejabat ini semua nih, muka aku tonjolin, nah ini nih ya, udah kaya seberapa mereka uang dapat dari situ ya. Kira-kira hukuman apa ya yang layak? Kira-kira seumur hidup cukup nggak? Seumur hidup penjara? Menurut aku sih lebih harusnya ya. Gimana menurut kalian? Terus komentar. Ternyata selama ini kalau kita beli Pertamax yang kita dapat itu adalah Pertalite. Akhirnya guys, kasus besar di Pertamina ini diungkap sama Kejaksaan Agung yang merugikan negara sampai 193,7 triliun rupiah. Dan permainan blending atau oplosan Pertalite jadi Pertamax secara masif ini adalah salah satu penyebab BBM di Indonesia harganya mahal. Dan cara tindak korupsinya ini bikin kaget semua pihak. Jadi simpelnya kita pakai bahasa gampang aja ya. Para pelaku yang punya wewenang ini mengirimkan bensin Pertalite ke depo. Dan di depo Pertalite ini di blending, dioplos atau dicampur sama bahan-bahan sampai memiliki kadar RON 92 hingga seolah-olah Pertalite ini menjadi Pertamax. Dan posisi kasus ini atau tindakan kejahatan ini terjadi pada periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Ada 7 tersangka yang ditetapkan sama Kejaksaan Agung dalam kasus ini, yang salah satu diantaranya adalah anak dari Raja Minyak di Indonesia. Kita semua pasti marah banget sama kasus ini, soalnya ini salah satu tindak korupsi yang efeknya dirasakan langsung sama masyarakat. Tapi sisi baiknya, akhirnya tikusnya beneran bisa ditangkap di tahun ini. Pertanyaan besar ya, mana orang-orang yang kemarin bilang kalau presiden itu cuma omon-omon? Soalnya kasus korupsi gede lagi dihajar satu persatu. Kemarin dalam satu hari aja ada 3 preskon kasus korupsi. Pertama, kasus Pertamina 193 triliun ini. 2, kasus impor gula di Kementerian Perdagangan yang menyeret nama Tom Lembong ini mulai masuk babak baru. Ketiga, kemarin KPK juga preskon bahwa udah mengungkap kasus korupsi di Kementerian Keuangan. Cuma kenapa malah banyak yang nggak dukung pemberantasan korupsi yang lagi dilakukan sama pemerintah? Apa kalian ngedukung koruptor kayak tempe mungkin? Apa perlu media tempe ini diaudit sumber duitnya dari mana? Mau begitu? Kasus korupsi dari Pertamina rugiin negara 197 triliun. Bukan negara doang, tapi masyarakat, lu dan gua juga. Bayangin, dari tahun 2018 sampai 2023, selama ini kita itu kena tipu sama orang-orang ini.
Jadi selama ini kalau kita ngisi Pertamax itu sebenarnya cuma Pertalite yang dioplos. Bedanya cuma 2.000 sampai 3.000-an. Tapi ini sama aja kayak lu ngisi Pertalite cuman versi premiumnya, yaitu nggak ngantri. Dan lu tahu pelakunya itu sebenarnya ada 7. Cuman yang kehalah di berita cuman 1 orang yang nggak pakai masker. Masih ada 6 lagi. Cari keluarganya, cari akunnya, bongkar deh. Ya, lu bayangin dari 2018 sampai 2023 berapa kali lu ngisi bensin? Berapa banyak uang kita dari seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil dikorup sama dia? Lo tahu cara mainnya? Mereka bilang ke pemerintah bahwa minyak dalam negeri itu tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat. Harus impor. Nah, diimpor juga main lagi tuh. Kurang ajar memang. Sekarang kita tanya ke Pertamina. Kan di berita-berita munculnya merugikan negara sampai 197 triliun kurang lebih. Itu buat negara. Masyarakat, ganti ruginya apa? Bensin gratis kah? Buat seluruh masyarakat Indonesia potongan harga atau harga BBM diturunin dulu kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun sampai 6 tahun ke depan berarti harga bahan bakar harus diturunin dong. Mana tuh kemarin pejabat yang bilang nasionalis gara-gara kabur aja dulu. Nih Pak, gimana nggak kabur aja dulu ngelihat negara kayak gini? Yang nggak nasionalis siapa? Teman-teman Bapak yang dia sana yang ngejabat itu atau yang kayak ketangkep gini atau masyarakat yang kabur pengen ngidupin keluarganya. Makan tuh nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina karena kita konsumen merasa dirugikan. Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Giliran orang ngoplos bensin di pinggir jalan ditangkep, ini ngoplos untuk 1 negara. Terus apa sekarang yang bisa kita lakuin Mbak Ikram? Ya, apa? Sanksi sosial doang yang bisa kita kasih. Kita mau ngelawan hukum mereka kan begini, lo tahu. Ya paling cari info keluarganya, cari info hartanya, apa aja yang dia pernah lakuin, bongkar aib-aibnya. Gue yakin netizen Indonesia jauh lebih pintar dibandingkan gue untuk nyari aib-aib dari 7 pelaku ini. Kalau lo punya pendapat lain, coba komen di bawah. Apa yang terjadi akhir-akhir ini itu sangat membuat masyarakat Indonesia muak, membuat masyarakat Indonesia marah dan mengamuk karena mereka ternyata selama ini kena prank. Sejak tahun 2018, pengoplosan terhadap Pertamax itu sudah terjadi dan berlangsung sampai tahun 2023. Dan ada indikasi kerugian negara di sana 193,7 triliun dalam 1 tahun. Dan ketika dia dikalikan selama 5 tahun kira-kira berapa? Artinya tidak salah bangsa Indonesia memilih Presiden Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, tidak memilih Bapak 16% dan juga Abah 24%. Karena saya khawatir ketika mereka yang jadi, saya khawatir bahwa kasus-kasus besar ini tidak akan pernah terbongkar karena ada indikasi bahwa ternyata mereka dibalik dalang dari kasus-kasus korupsi, mega proyek, mega korupsi yang ada di Republik Indonesia ini. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.